Pemuda yang amat luar biasa, bukan hanya tampan dan gagah, namun memiliki watak yang amat hebat. Belum pernah dia bertemu dengan pemuda segagah itu, begitu halus, begitu budiman, begitu tabah dan mengalah, akan tetapi juga amat lihai sehingga 100 kali cambukan itu tidak membekas sama sekali di kulit tubuhnya yang putih halus dan padat membayangkan tenaga yang luar biasa. Dia sudah jatuh cinta, dan ayahnya sudah mengetahui akan hal ini. Tentu ayahnya akan bicara terang-terangan kepada pemuda itu. Akan tetapi, bagaimana dengan tunangannya? Teringat akan ini, tiba-tiba Nilam Dewi menjadi lemas. Dia duduk bersandar pohon dan termenung, menanggalkan sabuk merah yang melibat pinggangnya. Kiranya sabuk itu hanya sabuk tambahan dan dapat dipergunakan sebagai sapu tangan, karena di pinggang itu telah terdapat sabuk lain yang berwarna kuning. Sambil menggigit-gigit ujung sabuk merah, Nilam Dewi termenung. Mukanya sebentar pucat sebentar merah, tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan oleh jalan pikirannya. Dara ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya. Bayangan seorang gadis lain yang memandangnya dengan sinar mata berapi-api penuh kemarahan. Gadis ini bukan lain adalah Megarani. Tadinya Megarani mengintai dan hampir saja dia melompat keluar untuk menolong kakangnya. Akan tetapi kemunculan Nilam Dewi yang melarang ayahnya menggunakan tanduk rusa memukul Jambu Nada, membuat dia membatalkan niatnya menolong Jambu Nada. Apalagi melihat betapa usaha pertolongan Dara cantik putri kakek berangasan itu berhasil, hatinya terasa panas sekali, seperti dibakar dan serta-merta dia merasa benci kepada Nilam Dewi. Kebencian yang membuat dia diam-diam mengikuti Dara itu dengan niat untuk membunuhnya. Megarani sendiri tidak mengerti mengapa dia selalu marah dan tidak senang kalau melihat ada gadis memperlihatkan sikap baik dan mencinta kepada Jambu Nada. Dia sendiri tidak tahu bahwa hatinya diamuk cemburu, melihat Nilam Dewi yang dibayanginya itu duduk seorang diri di tempat sunyi itu, menggigit ujung sabuk merah dengan wajah sebentar pucat sebentar merah, melamun dan kadang-kadang tersenyum manis. Megarani merasa perutnya seperti dibakar. Tentu saja pertanyaan ini membuat Megarani menjadi makin marah. Kedua pipinya merah seperti udang direbus dan sepasang matanya yang jeli itu mengeluarkan sinar berapi-api. Sukar dikatakan siapa di antara kedua orang Dara itu yang lebih menarik. Keduanya sama muda, sama cantik jelita dan pada saat itu sama marahnya. Kau perempuan rendah? Perempuan macam kau berani jatuh cinta kepada kakangku? Teriak Megarani memaki. Nilam Dewi terkejut sekali, akan tetapi perutnya juga sudah panas dibakar kemarahan mendengar dirinya dimaki-maki orang. Apa kau ini mengaku adiknya? Sungguh tidak patut, seekor naga mana bisa mempunyai adik wanita seekor cacing? Dapat dibayangkan betapa marahnya hati yang keras seorang Dara seperti Megarani mendengar ini. Ingin dia mencaci maki habis-habisan, ingin dia menjerit-jerit, akan tetapi dia tak pandai cekcok dengan suara. Dia hanya mengeluarkan suara melengking nyaring dan sepasang parangnya sudah menerjang ke arah dada Nilam Dewi. Singbut, Nilam Dewi juga mengeluarkan petik kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas dan dari atas sabuk merahnya yang ternyata adalah senjatanya yang ampuh itu menyambar ke bawah dengan serangan balasannya yang tidak kalah berbahaya. Plak parang di tangan kiri Megarani berhasil menangkis serangan itu. Megarani terkejut juga menyaksikan kelincahan lawan. Tahulah Megarani bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan dan memiliki ilmu peringan tubuh yang amat lihai. Maka dia memutar sepasang parangnya dengan kecepatan kilat. Repotlah Nilam Dewi menghadapi permainan sepasang lawannya yang amat luar biasa itu. Sebetulnya tingkat kepandaian Nilam Dewi sudah tinggi, dan pada zaman itu, sukar dicari tandingannya. Sebagai puteri tunggal pendekar Gunung Semeru, Merudaka telah menurunkan semua ilmu simpanannya dan selain memiliki senjata istimewa berupa sabuk merah, juga Dara ini adalah seorang ahli racun seperti ayahnya. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berjuluk Racun Bumi. Tentu saja dia mempelajari pula penggunaan racun-racun yang ampuh.
Setelah mendapat kenyataan betapa permainan sepasang parang lawannya benar-benar amat lihai dan berbahaya, tiba-tiba Nilam Dewi membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar merah. Megarani mengeluarkan suara mendengus dari hidung dan mengejek, sinar parangnya berkelebatan dan bergulung-gulung sehingga jarum-jarum merah yang dilepas Nilam Dewi secara lihai itu semua dapat dipukul runtuh. Hait, Megarani meluncur ke depan. Didahului sinar parangnya, parang kiri itu menusuk lalu disambung membabat ke kanan kiri, sedangkan parang kanan masih bergerak menghantam dari atas. Semua jalan keluar seolah-olah telah ditutupnya dan tidak memungkinkan lawan untuk mengelak lagi. Hiau, Nilam Dewi memekik nyaring, sabuknya berubah menjadi sebatang benda keras yang diputar-putar melindungi tubuhnya. Pada saat pedang tertangkis, tiba-tiba dari ujung sabuk merah itu menyambar dua batang paku merah yang meluncur tanpa tersangka-sangka dan dengan cepat sekali meluncur ke arah tenggorokan Megarani. Aih, Megarani menjerit. Tidak ada jalan lain baginya kecuali membuka mulutnya yang kecil dan menangkap dua batang paku merah itu dengan gigitan giginya yang kecil-kecil dan putih berderet rapi itu. Nilam Dewi terkejut dan kagum bukan main. Pada saat itu, Megarani telah meniupkan dua batang paku ke arah tubuh lawan. Tentu saja Nilam Dewi dapat mengelakkan senjata rahasianya sendiri ini dengan mudah. Akan tetapi kini Megarani sudah marah sekali dan sepasang parangnya bergerak untuk membunuh jurus-jurus terhebat dari ilmu parang dewa dan bidadari dimainkannya dan tentu saja Nilam Dewi terdesak hebat. Ujung sabuk Nilam Dewi sudah robek dicium ujung parang kiri Megarani. Dinda Megarani, jangan! Tiba-tiba terdengar seruan. Jambu nada melompat memasuki lapangan pertandingan, menolak lengan Megarani dengan tangan kiri. Dinda Megarani, syukur kita dapat saling bertemu di sini. Jambu nada berseru girang bukan main. Akan tetapi perut Megarani terasa panas saking mendongkolnya. Tadi dia sudah berhasil mendesak lawan dan belasan jurus lagi saja dia tentu akan menang. Siapa tahu kakangnya muncul dan lawannya itu dapat meloncat keluar dan kini berdiri di belakang kakek yang menjadi ayahnya. Aku harus membunuhnya, bentaknya dan dia hendak melompat ke arah Nilam Dewi. Dinda Megarani, jangan serang orang, seru Jambu Nada tegas. Kalau begitu, serang kau saja. Dan gadis itu lalu menyerang Jambu Nada kalang kabut dengan sepasang parangnya. Oh, Dinda Megarani, mengapa kau marah-marah? Sahut Jambu Nada terpaksa mengelak dengan berlompatan ke sana-sini karena sambaran sepasang parang di tangan Megarani itu bukan main-main. Kenapa kakang membelanya? Kenapa? Megarani berkata perlahan dan menyerang terus tanpa mempedulikan seruan Jambu Nada.